Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, apa kabarnya hari ini? Baik. Nah, Bapak mau tanya, untuk hari ini siapa saja yang tidak masuk? Masuk semuanya ya? Masuk. Ya, alhamdulillah. Berarti kelas kita ini tidak ada yang tidak masuk. Nah, untuk mengawali belajar kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, coba Dinda untuk memimpin doa sebelum kita melakukan pembelajaran. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak sekalian, kita tadi sudah melakukan berdoa dan mudah-mudahan apa yang kita peroleh, yang kita pelajari pada hari ini dapat menjadi berkah khususnya buat kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, anak-anak sekalian, untuk pembelajaran yang lalu yaitu kita sudah belajar tema 4 tentang globalisasi ya. Tentang globalisasi dan sekarang ini kita akan membahas untuk pembelajaran di tema 5 yaitu wirausaha. Subtemanya subtema 1 dan pembelajarannya itu pembelajaran kelima. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan mencoba untuk membacakan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu untuk mengetahui posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Terus yang kedua menulis laporan tentang posisi dan peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Yang ketiga mengidentifikasi ciri-ciri logo dan maknanya. Dan yang terakhir yang menjadi tujuan pelajaran kita pada pagi hari ini yaitu membuat logo dan maknanya. Sudah jelas ya anak-anak semuanya? Iya, alhamdulillah sudah jelas. Nah, kita kembali bahwasannya sebelum kita beranjak kepada pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang wirausaha yang peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN, Bapak akan menampilkan video. Nah, kalian coba simak video tersebut ya. Nah, dalam video tadi itu ada logo yang namanya logo SEA Games. Ya, kalian tahu SEA Games tidak? Kalian tahu SEA Games tidak? Coba Dinda. Ya, SEA Games adalah festival olahraga terbesar se-ASEAN. Ya, yaitu yang dilaksanakannya setiap berapa tahun? Setiap 2 tahun sekali. Nah, di sini Bapak akan memaparkan tentang materinya. Materinya yaitu mendulang prestasi mengembangkan potensi ekonomi. Nah, tadi sudah tujuan pelajaran sudah. Nah, terus di sini kita akan mulai tentang, nah di sini tuh ternyata banyak berbagai macam kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN ini untuk mengembangkan prestasi dan potensi ekonomi
di tingkat ASEAN, salah satunya yaitu dengan menyelenggarakan olahraga SEA yaitu yang dilaksanakan setiap 2 tahun sekali. Iya. Nah, sekarang coba kalian ini kan. Nah, di situ ada wacana mendulang prestasi mengembangkan potensi ekonomi. Nah, ini Indonesia kembali dipercaya untuk menyelenggarakan kegiatan akbar SEA Games ke-26. Ini merupakan keempat kalinya Indonesia menjadi tuan rumah festival olahraga terbesar di ASEAN, yaitu sebelumnya di SEA Games tahun 1979, SEA Games 1987 dan SEA Games 1997. Dan pada yang SEA Games terakhir yaitu pada yang ke-26 dilaksanakan pada tanggal 11 sampai 26 November 2011 yaitu di Bumi Sriwijaya Jakabaring Palembang. Ini jadikan tuan rumah penyelenggaraan SEA Games. Nah, sekarang Bapak mau tanya nih, ada yang sudah tahu tidak apa hubungannya antara kegiatan SEA Games dengan potensi ekonomi yang di SEA Games itu yang diselenggarakan di Sriwijaya Palembang? Apa hubungannya? Coba yang tahu. Ada hubungannya tidak? Coba Dinda, hubungannya apa antara mendulang prestasi dengan mengembangkan potensi ekonomi yang diadakannya SEA Games di Bumi Sriwijaya Palembang? Coba Bapak ingin tahu, menggali potensi kalian. Apa hubungannya? Ayo Dinda, apa hubungannya? Ayo Dinda, coba hubungannya apa Dinda? Ya, Hajia, dah. Bapak contohkan begini saja ya, contohkan. Di desa kita ada turnamen sepak bola. Nah, itu hubungannya antara prestasi dengan ekonomi. Betul tidak? Ya, sekarang hubungannya coba di desa kita ada pertandingan sepak bola, ada turnamen. Nah, hubungannya dengan ekonomi yang pertama yaitu adanya pasti ada penonton, ya kan? Ada penonton dari luar desa kita. Ya, betul tidak? Ya, ada penonton. Terus, nah, secara otomatis kan pasti masyarakat kita ada yang jualan di situ. Betul tidak? Betul tidak? Iya, betul. Nah, di situ terjadi hubungan ekonominya. Jadi yang tadinya tidak ada kegiatan ekonomi, yang biasanya ibu-ibu jualannya pagi, cuma pagi saja di sekolah. Kalau di desa kita ada terjadi turnamen kan itu jualannya bisa sore juga bisa jualan. Ya, untuk tadi di acara turnamen itu disitulah terjadi peningkatan potensi ekonomi. Jadi kan yang tadinya hanya jualannya pagi saja, sore juga bisa berjualan. Ya, yang namanya berjualan pasti kan menghasilkan uang. Ya, tadinya kan ekonominya bisa meningkat. Paham tidak sampai di sini? Paham tidak, Nek? Iya. Nah, sekarang lagi kembali lagi sama tadi ke ini, ke ke acara SEA Games di Palembang kan menyelenggarakan SEA Games, ya kan? Ya, di Palembang menyelenggarakan SEA Games. Nah, di situ secara otomatis di provinsi di Provinsi Sumatera Selatan itu pasti banyak pendatang dari berbagai negara. Kan SEA Games itu kawasan lingkupnya itu kawasan negara-negara ASEAN. Ya, coba
Bapak ingin tahu pendapat kalian. Peningkatan ekonomi yang terjadi di Jakabaring Palembang, di Palembang. Apa contohnya yang terjadi? Kalau tadi kan kalau di desa kita ini orang-orang pada berjualan, ya kan ya. Nah, sekarang peningkatan ekonomi yang terjadi dengan diadakannya SIDIM di Palembang itu seperti apa? Coba Jihan. Yang terjadi apa? Sebagai tuan rumah. Iya, sebagai tuan rumah. Terus apa? Tuan rumah pendukung. Terus ya. Nah, keuntungan bagi kita apa? Bagi warga sekitar Palembang apa? Bagi pengusaha, bagi ini apa keuntungannya coba? Ayo, Nopiana keuntungannya apa? Keuntungannya apa? Ayo, Dinda? Iya betul, keuntungannya yaitu satu, untuk yang pengelola hotel, pengusaha hotelnya bisa jadi tempat menginap para tamu-tamu atau para penonton dari negara-negara tetangga itu ya, bagus. Terus tujuan apa? Keuntungan yang kedua apa coba? Coba Rianti. Mana Rianti? Keuntungan yang kedua apa coba? Iya, banyak sekali simpulannya bahwasanya tadi dengan mendulang prestasi mengembangkan potensi ekonomi itu betul diadakannya perlombaan SEA Games itu berarti benar adanya peningkatan ekonomi di kawasan wilayah sekitar tempat diberlakukannya perlombaan SEA Games ya. Tadi dengan sektor pariwisata yang pertama perhotelan dijadikan tempat penginapan buat para tamu negara-negara tetangga sebagai peserta anggota SEA Games. Yang keduanya banyak restoran-restoran yang hasil makanannya banyak diserbu oleh para tamu juga sama ya dari negara-negara peserta SEA Games. Itu ada hubungannya yaitu mendulang prestasi mengembangkan potensi ekonomi. Nah, sekarang untuk berikutnya Bapak akan tampil. Nah, coba kalian perhatikan PPT yang Bapak tampilkan di layar monitor atau layar HP kalian. Di situ ada bendera ASEAN. Nah, di situ bendera ASEAN itu melambangkannya ASEAN yang stabil, penuh perdamaian, bersatu. Di situ dengan dicirikan dengan ditandai dengan di antara satu sama lainnya saling mengikat ya, berkait. Jadi itu merupakan tandanya saling bersatu dan dinamis. Nah, adapun lambang ASEAN itu berada di tengah bendera ASEAN, sedangkan warna bendera dan lambang ialah biru, merah, putih, dan kuning. Itu semuanya warna-warna tersebut mewakili warna dasar setiap bendera anggota ASEAN. Ya, dari putih, itu kan putih dari negara apa? Putih dan merah, apa coba? Lambang negara apa? Indonesia. Begitupun dengan warna-warna yang lain juga itu merupakan sama, simbol atau lambang dari bendera negara-negara anggota ASEAN. Ya. Terus warna biru di sini itu yang menjadi dominan, yang paling dominan. Warna biru itu melambangkan perdamaian dan stabilitas. Terus warna merah melambangkan semangat dan kedinamisan. Putih apa artinya putih? Putih
menunjukkan kesucian, dan yang kuning merupakan simbol kemakmuran. Terus ikatan rumpun di situ rumpun padi melambangkan harapan bahwasannya anggota-anggota itu secara bersama-sama terikat dalam persahabatan erat yang kesetia kawanan sosial. Lingkaran melambangkan kesatuan ASEAN. Nah, anak-anak sekalian, setelah tadi Bapak menguraikan beberapa materi, nah sekarang tugas kalian, coba kalian nanti buka di Google Classroom. Di sana Bapak sudah mengupload pertama tentang materi pembelajaran. Kalau kalian belum jelas tentang materi kali ini, kalian bisa baca-baca lagi di Google Classroom untuk materi yang sudah Bapak paparkan barusan. Nah, setelah kalian membaca, mentelaah dan mencermati materi-materi tentang pembelajaran tema 5 ini, di situ Bapak ada tugas. Ya, ada tugas. Tugasnya silakan kalian buka di Google Drive. Nah, di situ kalian tinggal mengisi saja. Nanti Bapak akan memeriksa. Setelah kalian mengisi semuanya, setelah selesai Bapak akan periksa, dan hasilnya Bapak akan umumkan hasil dari evaluasi kalian nanti di pembelajaran yang akan datang. Paham semuanya? Iya, mungkin untuk pertemuan pembelajaran daring pada pagi hari ini Bapak cukupkan sampai sekian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.